kediaman-Mu, oh Tuhan. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Hai Shalom para penyembah Tuhan. Sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di episode perdana di Hati Penyembah, di mana di acara ini kita akan belajar banyak tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai kehidupan sebagai seorang penyembah di dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika orang belajar dan semakin mengenal bagaimana kehidupan seorang penyembah, maka kehidupannya akan mengalami sebuah perubahan. Hatinya akan semakin melekat kepada Tuhan dan dia pasti tahu jalan-jalan Tuhan. Karena itu saya mendorong untuk kita semua boleh mengikuti episode 1 sampai nanti habis, saudara, di acara Hati Penyembah ini. Dan saya percaya acara ini pasti memberkati kita semua. Tiap hari Senin jam 6 sore akan Anda bisa saksikan bersama-sama ya di YouTube GMS Church. Dan saya percaya Tuhan pasti akan berbicara kepada Anda sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Dan dari situlah iman kepercayaan kita tidak akan pernah goyah karena firman Allah menyertai kita. Amin. Untuk itu ikuti terus biar hidupan kita menjadi semakin kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan salah seorang worship leader dari Gereja Mawar Sharon Barat, yaitu Saudara Redo Daeng Baji. Hai Redo. Halo. Hai Redo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Great. Luar biasa. Wah, Paul. sedang sibuk apa nih? Hari-hari ini lagi ngerjain apa nih? Ya, kemarin bulan Mei itu kita kan habis rilis satu album ya, Ko ya. Oh iya. Album Worship Acoustic Project yang temanya Sela kemarin. Sela. Syutingnya di Bromo. Oh, by the way, teman-teman yang belum cek YouTube GMS Live atau yang belum lihat atau dengar di Spotify bisa dicek ya di GMS Live albumnya Sela. Teman-teman bisa lihat di YouTube dan juga dengerin di Spotify. Numpang bentar ya, Ko ya. Iya. Boleh gak jelasin Sela sendiri artinya apa? Dikit aja. Sela sendiri artinya apa? Dikit aja. Itu Rido ada pertanyaan, Ko. Itu betul Sela atau Sela ya, Ko ya? Sela. Sela atau Sela ya? Ya Sela. Tinggal bacanya ya Sela. Oke. Oke. Sela itu maksudnya ketika kita itu ngambil waktu tenang sama Tuhan. Iya. Ketika kita itu berdiam diri mendengarkan Tuhan. Kadang kan di dalam hidup ini perlu kan kita itu keluar dari hiruk pikuk dunia kok. Dunia ini kan madness tuh, gila gitu. Jadi kita kan tambah lama tambah sibuk. Kerasa ya kok hari-hari kok kayak berjalan Betul. Cepat sekali. Banget. Ada waktu tertentu yang Tuhan itu pengen kita persembahkan ke Tuhan itu yaitu tadi berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, makanya itu kita bikin satu album yang isinya tuh penyembahan semua. Nggak ada upbeatnya, semuanya slow beat worship semua, bahkan ada open worship di situ. Jadi di situ nanti para penyembah Tuhan bisa duduk diam mendengarkan atau bahkan ikut menyembah. Iya, itu yang lebih penting, terlibat ya langsung ya. Saya punya satu prinsip sih kok, kenapa kok Tuhan kasih kita itu kuping 2, matanya 2. Untuk apa itu? Mulutnya 1, berarti kita harus banyak mendengar, banyak melihat, belajar, tapi sedikit berbicara. Jadi mulut dipakai untuk menyembah Tuhan. Iya, bicara hal positif. Wah, mantap. Ya gitu ya. Oke, kalau kayak ini bisa tambahin dikit Sela itu kalau dalam nyanyi itu kayak jeda sebentar, ambil nafas ya. Kayak ku sembah engkau Allah yang perkasa. Itu Sela ya. Jadi kayak jadi Sela apa Sela ya? Sela. Oke. Kok jadi bingung gue. Oke. Jadi perlu ya kok kita tuh ambil jeda sebentar ya dalam hidup ini. Retreat sebentar untuk kita ini ya dicas bersama dengan Tuhan ya. Seperti acara kita hari ini kan acara perdana khusus untuk kita semua dari Departemen Praise and Worship Gereja Mawar Sharon Barat untuk bersama-sama berbicara banyak tentang prinsip dan nilai kebenaran tentang penyembahan supaya jemaat juga boleh hidup
hidup bersama-sama dengan visi gereja kita. Yes. Apa visi gereja kita? The year of praise and provision. Yes, ya. Jadi setiap kita bisa bertumbuh bersama-sama, belajar tentang kehidupan penyembahan. Karena itu ini juga termasuk waktu sela juga tadi. Ya, duduk bersama, dengerin pembicaraan, nanti kurang lebih ada sekitar 30 episode kalau nggak salah. Wah. Wah, ini akan maraton panjang ya. Wow, Dan wow. saya percaya ini pasti akan memberkati Anda. Amin, amin. Ya, akan ada orang-orang yang berkepentingan secara langsung di dalam pujian penyembahan akan berbicara bersama-sama. Oke. Iya. Nah, hari ini di episode yang pertama yang perdana ini kita akan banyak bicara soal hati penyembah. Ya, itu kita baca Alkitab dulu supaya kita ngerti dasarnya. Ya, oke, Redo kita baca Alkitab ya. Oke. Di Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-23 ya. Oke, kita baca ya. Oke. Saya yang baca. Ya, oh Edo yang siap, baca. siap. Tetapi saatnya akan, Yohanes 4 ayat 23. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Dari sini kita bisa melihat ayat ini bahwa pada saatnya tiba sekarang ini sudah tiba saatnya bahwa Tuhan itu mencari penyembah-penyembah. Nah. Ya, penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan Dan kebenaran. Nah, kira-kira gimana, Rido? Ya betul. Bapak mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini ada yang Redo mau tanyain sih kok. Ya, Tadi apa waktu kira-kira? saya baca ayat ini, ada satu yang bikin curious sih, penasaran banget. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, ini kok saya mau tanya kok. Ya. Apa Kenapa kok di sini disebut akan menyembah Bapa? Ya. Bukan menyembah Tuhan, tapi kenapa kok Bapa? Jadi sebenarnya ini bukan beda yang begitu telak itu. Bukan itu. Ya, menyembah Tuhan, kita pun menyembah Tuhan. Tapi kenapa disebut menyembah Bapa? Kembali kepada sebuah intimate. Iya. Karena Tuhan dengan kita itu sangat tertarik dengan sebuah hubungan. Bukan hanya bicara soal aktivitas. Iya. Makanya Alkitab tadi dikatakan Tuhan tuh mencari atau menghendaki Menghendaki penyembah-penyembah. demikian. Bukan sekedar penyembahan. Karena Tuhan itu ingin membangun hubungan dengan kita, orangnya. Karena itu yang Tuhan inginkan sehingga apa yang dulu pernah hilang, jelas hubungan antara Bapak dan anak ini, antara Tuhan dan manusia ini pernah hilang pada zaman manusia pertama, Iya. Adam dan Hawa. Taman Ketika Eden. Ketika Adam dan Hawa ini mengambil sebuah tindakan dosa, ya mereka melanggar apa yang sudah Tuhan ingatkan. Gara-gara itu mereka kena konsekuensi dosa. Dan dosa itu selalu membuat kita itu terpisah daripada Tuhan. Dan dosa yang membuat kita terpisah dari Tuhan itu membuat hati Tuhan tuh kayak hancur. Karena apa? Putusnya sebuah hubungan. Jadi hidup prinsip ini penting. Apa yang bisa membuat Tuhan itu kayak bersedih? Apa yang bisa membuat Tuhan itu terluka? Apa? Ketika Tuhan itu harus berpisah dengan kita. Dia harus berpisah dengan Yudi Kusmanto ataupun dengan Redo Daeng Baiji. Kenapa? Karena kita berdua ini adalah orang yang dikasih. Tuhan tidak mau berpisah. Makanya Tuhan tuh melihat sebuah hubungan itu penting. Wow. Gitu. Berarti prioritas Tuhan itu hubungan ya? Iya, betul. Sebuah hubungan yang bagaimana Tuhan tuh menemukan sebuah hubungan yang dipulihkan kembali. Berarti yang menarik perhatian Tuhan adalah orangnya. Iya. Ingat ya, penyembah dengan penyembahan itu beda. Contoh yang pemasak dengan memasak itu beda. Saya bisa masak, tapi saya bukan pemasak. Iya. Karena saya bisa masaknya terbatas. Ya, masak air, masak telur dadar itu saya suruh coba bikin yang lain pasti kacau. Ya. Karena saya bukan pemasak, tapi saya bisa masak. Penyembahan dengan penyembah juga begitu. Orang yang menyembah belum tentu dia penyembah. Belum tentu. Tapi seorang penyembah pasti dia orang yang menyembah. Nah, ini beda. Nah, yang Tuhan cari itu bukan sekedar penyembahannya. Tapi bukan sekedar penyembahnya. aktivitasnya, tapi orang. Iya. Makanya disebut orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nanti episode berikutnya kita bahas nih. Oke, Ya. oke, siap. Jadi yang menarik perhatian Tuhan adalah orang. Karena apa? Tuhan pingin membangun sebuah hubungan. Gitu. Berarti Tuhan itu bukan
Tuhan yang gila hormat atau gila disembah ya kok ya. Bukan. Jadi dia bapak yang ingin mendekat dengan anaknya ya. Betul. Berarti bangga ya kok ya punya Tuhan seperti itu ya. Sangat bangga. Berarti waktu kita menyembah Tuhan itu salah satu jalan ya kok ya. Iya. Penyembahan itu salah satu jalan Iya. kita bisa mendekat Kepada sama Tuhan. Bapa. Kepada Iya, Bapa ya kok. Iya. Dan waktu penyembahan itu terjadi, maka ini yang terjadi. Waktu kita mendekat dengan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan buat hidup kita? Apa itu? Perubahan. Perubahan hidup. Perubahan hidup itu pasti. Ya toh, waktu kita ini menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, waktu kita ini datang hubungan dengan Tuhan itu baik, maka otomatis kita ini bisa benci dosa. Ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tiba-tiba tidak suka untuk tinggal dalam dosa. Kita itu kayak tidak tega untuk menyakiti hati Tuhan. Nah, saya percaya, Yudi percaya itu yang Tuhan kerjakan di hati kita. Amin. Dan dia pernah nggak ngalami ketika hidup dalam penyembahan sebagai seorang WL ya. Pernah nggak Tuhan itu tiba-tiba kayak melakukan sesuatu di hati Ridho? Ada sebuah pengalaman nggak kira-kira? Ada kok. Ya yang paling berkesan aja kok ya. Ya. Tahun 2008 sih waktu pertama jadi full timer itu. Tahun waktu saya jadi full timer itu mama saya meninggal karena dibunuh. Oh. Jadi saya masih ingat waktu naik sepeda motor, terus tiba-tiba dapat kabar, Pak itu naik sepeda motor mau ikut doa pagi kok. Dapat kabar tiba-tiba mami meninggal, itu saya masih ingat di jalan raya. Saya diem gitu. Lah singkat cerita mami meninggal ditusuk 13 kali di leher kok. Terus 3 kali di perut. Nah, ya singkat cerita waktu di pemakaman itu saya nggak bisa nangis sih kok. Karena kan semua keluarga kan nangis. Jadi saya yang harus yang paling kuat kan. Tiba-tiba waktu itu Extra Lewina, salah satu worship leader juga yang di sini itu nyanyi lagu ini bisa minta tolong kunci deh. Gak apa-apa ya, nyanyi sedikit ya. Nyanyi sedikit ya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, lagu itu kok. Ajarku menyadari. Nah lagu itu kena terus. Kau selalu sertaku. Extra cuma nyanyi simple. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencanamu indah bagiku. Nah itu lagu itu kayak kena ke hati gitu kok. Lalu waktu pemakaman, mami dimakamkan. Sudah selesai dimakamkan, itu papi, adik-adik semua nangis sampai adik saya sempat pingsan kok. Kalau kita kembali ke rumah, nah waktu kembali ke rumah itu saya lihat papa saya kok sudah tenang, papi udah tenang, adik saya udah tenang, terus saya kunci pintu kok. Nah di situ baru saya nangis. Sepanjang pemakaman napas panjang itu saya nggak nangis sama sekali. Begitu saya lihat semuanya udah kuat, saya kunci pintu sendirian, saya nangis kayak anak kecil. Terus ya nyanyi lagu ini, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Ada 2 hal yang Tuhan ubahkan kok. Nah mami itu kan meninggalnya hari Sabtu kok. Dimakamkan hari Sabtu. Besoknya Ridho dikasih kesempatan untuk ndak WL. Ridho kamu ndak usah WL. Ndak apa-apa, take your time. Tapi dalam hati itu Tuhan kasih kekuatan besok WL. Besok tetap WL. Jadi besoknya Yudi saya WL di ibadah 3 dan 4. Saya nyanyi lagu yang sukacita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Saya gak lupa song listnya. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Jadi saya nyanyi kayak orang gak habis kehilangan mamanya. Lalu itu saya tetap WL dikuatkan. Nah yang kedua Tuhan beri saya kekuatan untuk mengampuni. Nah tahun 2012. Nah, itu penting ini. Iya penting. Tahun 2012. Nah 2012 Tuhan kasih saya kesempatan untuk pergi ke kota Ambon, tempat yang pembunuh mama saya di sana di penjara. Jadi saya mendatangi penjara, saya ketemu langsung dengan pembunuhnya. Wow. Waktu saya nggak gampang itu. Serius itu nggak gampang. Tapi Tuhan pasti bisa kasih kekuatan itu luar biasa. Terus gimana? Saya nunggu beberapa tahun sih. Saya memang minta sama Tuhan beri saya kekuatan untuk bisa ketemu sama pembunuhnya dan saya mau mengampuni. Begitu saya ketemu dengan pembunuhnya itu, saya langsung bilang kayak ini, Pak saya adalah anak dari wanita yang Bapak bunuh. Wow.
dan saya mengampuni Bapak. Lalu saya peluk orangnya itu. Nah keluar dari itu kok, waktu habis saya peluk itu ya, orangnya nangis kok. Nah waktu saya keluar dari penjara yang di Ambon itu, hati saya tuh plong ya. Saya dibebaskan dari penjara. Saya dibebaskan dari penjara kepahitan, gak bisa ngampuni atau mengasihani diri sendiri. Jadi saya seperti Ko Yudi yang selalu ajarin sih, kita itu harus menang dari perasaan kita. Nah saya suka sekali lagunya Ko Yudi yang bilang, ku sembah engkau Allah yang perkasa. Nah ada kan kata-kata seperti ini kok. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Nah perkataan Ko Yudi itu yang selalu ngingetin saya terus. Kita tuh harus menang dari perasaan kita. Kita tuh harus menang dari perasaan kita. Kamu harus kuat, kamu harus kuat. Jadi Tuhan tuh di atas perasaan kita. Nah lagu itu juga yang nguatin saya untuk bisa ngampuni Papa Mama. Jadi ya waktu kita menyembah saya percaya hidup kita semua diubahkan. Thank you ya Ko buat nyiptain lagu itu. Amin. Wow. Saya percaya saudara, ada banyak di antara saudara juga mungkin pernah mengalami apa yang Ridho alami. Hari-hari ini Anda sedang bergumul. Anda sedang dalam situasi yang berat dalam hidupmu. Memang tidak, waktu Ridho cerita tidak semudah waktu apa yang dialami. Itu butuh sebuah keputusan. Butuh sebuah perjuangan. Saya mengerti tidak gampang, tetapi percayalah hadirat Tuhan itu yang akan menolong kita. Hadirat Tuhan itu akan memampukan Anda. Ketika hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan, ketika hubungan kita dengan Tuhan itu berjalan dengan baik, ya bukan tadi saya bilang bukan sekedar aktivitas penyembahan, tetapi betul-betul bicara soal hubungan kita. Maka saya percaya bahwa Tuhan itu berurusan langsung dengan hati kita. Sehingga Tuhan itu memberikan kekuatan buat Anda mengalami perubahan. Amin. Karena itu biar hari ini mungkin ada beberapa orang yang menyaksikan secara langsung ini hari ini melihat acara perdana ini dari Hati Penyembah. Saya percaya, saya mau beritahu buat Anda tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana untuk menyembuhkanmu. Tuhan punya rencana untuk memulihkan keadaanmu. Tuhan punya rencana untuk membebaskan Anda dari semua ikatan masa lalu. Dan saya percaya hari ini adalah hari kebebasan Anda. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, sebentar saya mau berdoa buat Anda. Kami berdua akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya inilah waktu pembebasanmu. Sehingga Anda mengalami sebuah terobosan secara rohani. Amin. Untuk itu saya mau mengajak Anda nyanyikan lagu ini dari awal ya. Selain Kau tiada yang lain. Saya percaya hanya Yesus yang sanggup mengubah hati Anda. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Selain Engkau. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun daging hatiku lenyap, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari katakan sama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi, mari katakan, selain Kau tiada yang lain ya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Sekali lagi mari katakan, ku sembah Engkau. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Katakan, Tuhan, sungguh tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Saudara, kami mau berdoa untuk orang-orang yang hari ini engkau mengalami sebuah kesesakan di dalam hatimu. Kata pengampunan itu begitu kata-kata yang susah untuk dilakukan. Tapi hari ini, waktu Anda menjadi seorang penyembah, mengambil keputusan untuk datang di hadirat Tuhan, maka hubungan itu dipulihkan. Pertama, hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Lalu yang kedua, hubunganmu dengan sesama juga Tuhan akan pulihkan. Karena itu biar izinkan Tuhan beroperasi sekarang ini langsung di dalam hatimu. Sehingga Tuhan memberikan sebuah kekuatan yang baru. Segala bentuk kepahitan, kemarahan, kesedihan, keputusasaan, iri hati itu diambil olehnya dan diganti dengan kekuatan yang baru, damai sejahtera. Sekarang mari angkat tanganmu kalau Anda adalah orangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk kepahitan, segala bentuk hal yang membuat kami menjadi marah, sakit hati. Oh, aku berdoa sekarang, Tuhan angkat semua bentuk kepahitan ini dalam nama Yesus. Diganti dengan keberanian, kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Sehingga kami boleh hidup di dalam damai sejahtera. Kami boleh hidup dalam kehendak Allah yang sempurna buat kehidupan kami. Sekarang terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kebebasan Anda. Ada beberapa juga orang yang hari ini engkau merasa jauh dari Tuhan. Engkau merasa jauh daripada Allah. Padahal Tuhan ingin untuk memulihkan keadaanmu. Tuhan ingin sungguh-sungguh dekat denganmu. Karena itu milikilah hati yang sebagai seorang penyembah. Karena Tuhan mencari penyembah itu. Karena kalau Anda adalah orang yang mau berdoa sekarang, Tuhan berdoa. Itu setiap orang-orang yang mengangkat tangannya hari ini, Tuhan jamah. Biar rasa lapar dan haus akan Tuhan ada pada hati kami semua. Sehingga hati kami menjadi hati yang dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Hamba berdoa sekarang menyerahkan kehidupan semua orang-orang para penyembah ini yang mendengarkan acara hati penyembah ini. Terima kebebasan Anda dan milikilah hati yang terus lapar dan haus dengan Tuhan. Datang sebagai seorang penyembah dengan sengaja menyiapkan waktumu untuk Tuhan. Dan pasti hidupmu akan mengalami perubahan dan tuntunan Tuhan jelas dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Wow, kita percaya hari ini hadirat Tuhan bisa menjamah ya, Rido. Dimanapun semua para penyembah Tuhan yang melihat secara langsung, dimanapun, baik di Indonesia bahkan di luar negeri mungkin, saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Tuhan pasti memberkati Anda. Amin, amin. Nah, untuk itu saudara-saudara, kalau saudara hari-hari ini dalam pergumulan, ya, Anda bisa masukkan permohonan doa Anda di kolom komen. Nanti ada tim doa yang terus akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan masih mendengar doa kita. Amin. Sampai hari ini Tuhan masih mendengar doa kita. Dan saya percaya jawaban doa akan segera Anda terima. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya Anda terus terupdate mengetahui informasi ya dari acara hati penyembah ini untuk Anda bisa mengikutinya. Dan saya percaya acara ini akan memberkati Anda. Ikuti terus sampai selesai, kurang lebih
30 episode. Wah, ini cukup 30 luar episode. biasa ya. Dan Anda akan kenyang dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa hari Senin minggu depan jam 6 sore ya di YouTube GMS Church. Dan kita akan sungguh-sungguh mengikuti acara ini. Hati penyembah dan Tuhan pasti memberkati kita. Kerinduan Tuhan, panggilan kita. Tuhan memberkati. Thank you, Redo. Bye-bye. Thank you, Ko. Bye-bye. God bless. Yesus, kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku